this perfect love. Kita buka di Yeremia 1 ayat 5. Saya bacakan ya, Yeremia 1 ayat 5 dan Mazmur 139 ayat 13. Yeremia 1 ayat 5 bunyinya demikian, firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan di Mazmur 139 ayat 13 juga isinya sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Sebenarnya pertama kali saya mengenal firman Tuhan itu waktu di SMP. Tapi saya nggak terlalu tidak terlalu mengignornya gitu ya. Saya biasa aja karena saya pikir ya itu karena temen pas dia lagi baca firman, terus ya udah begitu aja. Tapi di kemudian hari kesininya itu saya baru mengerti bahwa memang benar tidak ada satu firman pun yang akan kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti akan berbuah pada waktunya. Terus terang saya dasar pertama waktu saya masuk Kristen itu ya karena saya ingin menikah dengan suami saya suami saya sekarang. Jadi dengan berjalannya waktu kami ada waktu itu pacaran hampir 6 tahun dan tentunya backstreet. Banyak pergumulan yang terjadi antara saya dan suami saya karena masing-masing nggak ada yang mau ngalah, tapi masing-masing juga nggak ada yang mau menarik untuk misalnya calon saya waktu menarik saya di Kristen atau saya mau narik dia jadi ke Muslim tuh nggak ada seperti itu. Sampai pada di satu titik di mana akhirnya saya ingat waktu itu di bulan Desember pas Natalan saya pertama kalinya datang ke gereja itu di HKBP Sutoyo. Di situ saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhannya orang Kristen itu memang ada, tolong tunjukkan ke saya. Tapi kalau memang Engkau nggak ada, tolong jauhin abang. Suami saya kan orang Batak. Saya bilang tolong jauhin abang biar dia yang ketemu dengan Tuhan saya. Habis saya ngomong seperti itu, di situ saya mulai melihat bahwa Tuhannya orang Kristen itu ternyata ada dan nyata. Saya ingat waktu saya kan pernah bekerja di BRI ya, di BRI KCK yang di Sudirman. Jadi zaman waktu itu kan zaman buka tutup jalan tuh kalau di Sudirman di Semanggi itu. Jadi kalau di kantor saya kalau telat 1 menit sama aja dengan telat 1 jam dan potongannya cukup besar pada saat itu. Jadi saya cuma pernah bilang waktu itu karena saya naik Metro Mini yang jurusan Tanah Abang, rumah saya kan di Kalibata. Saya tuh cuma bilang, pernah sekali ini udah mepet waktunya, udah nggak mungkin lagi saya pasti terlambat. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tahu-tahu pintu Metro Mini itu terbuka belakangnya dan seperti ada orang yang narik saya dan saya ditaruh di pojok posisi pintu yang belakang itu. Abis jalan terus pas mau masuk Semanggi, kalau Semanggi ditutup udah pasti saya telat karena motornya di TVRI. Tahu-tahu saya cuma bilang, Tuhan tolong jangan sampai tutup Semanggi, jangan sampai ditutup sama polisi. Persis Metro Mini yang saya tumpangi hari itu di terakhir daripada si Semanggi itu ditutup. Jadi saya selamat. Terus banyak lagi kejadian seperti misalnya saya mau pergi ke Sumatera naik pesawat, terus Tuhan tuh bilang pada saat itu luar biasanya Tuhan itu saya bisa dengar suara Tuhan secara audible. Bingung sekali saya. Mungkin itu yang disebut dengan bayi di mana semua masih bisa dengan gampang kita mendengar suara Tuhan karena nggak ada pemikiran atau
keraguan-raguan sedikit pun pada saat itu. Jadi saya pernah saya dibilang sama Tuhan, kamu nanti akan ketemu dengan taci-taci. Persis dia spesifik, dia tunjukkan Tuhan itu sama saya. Kamu layani dia nanti di pesawat. Saya tuh cuma bilang, loh Tuhan, saya tuh nggak ngerti firman loh. Karena saya pada saat itu kalau baca firman itu cuma bisa di kamar mandi. Di kamar mandinya di kantor. Jadi saya tuh paling terkenal kalau pagi-pagi itu kamar mandi itu terkunci bisa sampai setengah jam, itu artinya Ega di dalam lagi buang air besar. Karena saya selalu pura-pura seperti itu, nggak berani untuk menunjukkan ke depan orang bahwa saya itu sudah mulai memeluk, maksudnya percaya dengan Kristen meskipun pada saat itu belum dibaptis. Nah, waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini belum ada yang harus saya sharing tuh untuk firman Tuhan, saya masih terbatas, saya masih belum hafal apa-apa Tuhan, saya bilang. Tapi Tuhan cuma bilang, bagikan aja pengalaman hidup kamu ke dia. Jadi benar, waktu saya di pesawat, Taci itu benar ada di samping saya. Akhirnya kami sharing, kami cerita, akhirnya dia menangis, saya kuatkan, dan terjadilah seperti yang Tuhan katakan itu. Singkat cerita, saya akhirnya ngambil keputusan untuk dibaptis. Tapi prosesnya memang tidak gampang, karena waktu itu untuk saya bisa proses dibaptis itu saya dan calon saya bingung mau minta tolong sama siapa. Akhirnya saya punya sahabat di BRI yang orang Kristen dan dia cukup taat. Akhirnya mamahnya dia yang mau membantu saya untuk dibaptis. Baptisnya itu masih baptis percik ya pada saat itu. Cuman pada saat saya mau dibaptis, ada yang membocorkan kalau hari itu saya mau masuk Kristen. Jadi seluruh dari keluarga papa saya, kakak-kakak sepupu saya, semuanya itu tiba-tiba pagi hari itu pada datang ke rumah saya. Sementara saya sudah rapih karena saya mau dibaptis, saya udah pakai baju putih-putih waktu itu. Terus saya kaget juga loh, kok mereka pada datang ya. Tapi saya dengan cueknya terus bilang, mama kakak pergi dulu ya, saya bilang gitu. Karena saya tahu abang udah nungguin di ujung jalan seperti itu. Tapi waktu saya mau keluar pintu rumah, saya ditahan sama kakak-kakak sepupu saya. Ditahan mereka, saya nggak boleh keluar. Tapi saya udah mulai nggak enak nih perasaan, waduh ini ada apa ya, karena mereka tuh sejak papa saya meninggal saya umur 9 tahun, mereka tuh tidak pernah datang ke rumah, tidak pernah menengok kami. Tapi kok tiba-tiba ini mereka datang semua. Nah, waktu saya berusaha untuk lari keluar, di situ tangan saya ditahan sama mereka dan mereka mulai mukulin saya. Di halaman rumah mama saya dipukulin, saya ditendang, saya digebukin, sampai tetangga-tetangga tuh pada datang nengokin, kenapa sih Kak Ega diapain gitu kan. Jadi karena rumah mama saya kan di gang kecil, jadi semua pada ngeriung gitu ngeliatin. Nah, terus saya ditarik sama adik saya, ditarik masuk ke rumah dan saya dikurung di kamar. Nah, ada tetangga saya yang sahabat mama saya itu akhirnya lari ke rumah tante saya. Akhirnya tante saya yang datang ke rumah untuk nolong ngeluarin saya dari kamar, karena udah dikunciin semua, jendela udah dipalangin, pintu udah dipalangin. Terus akhir tante saya bilang, kalian nggak punya hak untuk memperlakukan Ega seperti ini, karena selama ini bukan kalian yang ngurusin dia tapi saya. Jadi dengan bantuan tante saya akhirnya saya bisa keluar dari rumah. Saya tinggal di rumah beliau dan 2 minggu dari situ saya baru dibaptis. Yang mau saya bagikan bahwa dari pengalaman saya itu memang nggak gampang menjadi anak Tuhan. Karena selain dari keluarga, dari ayah saya dan saya sampai detik ini juga sudah dicoret dari mereka untuk jadi keluarga. Juga dari suami saya sendiri yang masih belum sejalan pelayanannya dengan saya juga banyak mendapat halangan gitu. Pernah di suatu masa di mana saya sama sekali nggak boleh baca firman, saya nggak boleh berdoa,
Saya nggak boleh dengar puji-pujian penyembahan seperti itu. Jadi saya tidak boleh pelayanan. Saya hanya bisa ke gereja saja. Pokoknya kalau mau yang lain-lain di-cut sama suami saya. Sampai akhirnya dia berubah dengan berjalannya waktu, dia berubah, dan saat sekarang ini saya sudah mulai boleh pelayanan meskipun masih harus izin. Tapi kalau untuk baca firman, puji-pujian dan yang lain saya sudah bebas. Hanya untuk kalau pelayanan saya masih dibatasi. Makanya Pak Rudi, saya sempat tadinya tuh tiup shofar itu zamannya Bang Roy waktu ke Balikpapan dulu tuh tahun berapa ya, itu sudah lama sekali. Itu saya tuh sempat niup shofar itu sudah yang lancar sekali waktu itu, suaranya pun sudah sampai seperti keluar 3 oktav gitu. Tapi karena beberapa tahun saya tidak bisa melayani, terus saya juga terakhir itu saya sampai harus bypass, jadi sama dokter belum boleh dulu tiup shofar selama 1,5 tahun. Jadi baru belakangan ini yang terakhir saya ikut daripada didikan dari Bapak yang pertama itu, saya tiup shofar itu pun suaranya masih suara yang belum canggih lah kalau saya bilang seperti itu gitu Pak. Nah terus waktu saya pas mau masuk yang mau masuk jadi Kristen, yang waktu saya mau dibaptis itu, saya itu cuman bilang ke Tuhan, apa sih maksud Tuhan mau bawa saya jadi Kristen, saya bilang gitu. Karena yang saya dapat aja sekarang bahwa saya dipukulin sama keluarga saya udah dicoret dari keluarga papa saya. Kalau dari keluarga mama saya sih oke, saya bilang. Terus saya juga bilang saya pasti akan kehilangan banyak hal, saya bilang gitu. Karena waktu saya dibaptis itu, saya di BRI itu saya termasuk aktif di BRI. Jadi teman-teman satu kantor di BRI KCK dan di BRI kantor pusat begitu mendengar saya masuk Kristen, saya itu dimusuhin. Selama 1 bulan saya tuh tidak ditemani sama mereka. Saya nggak ditegur, nggak diapain. Sampai akhirnya Tuhan kasih sendiri ke saya firman untuk menguatkan di Matius 19 ayat 29. Sebentar saya bacakan. Matius 19 ayat 29. Nah, di sini Tuhan katakan, aku berkata kepada sungguhnya pada waktu penciptaan sebentar, Matius 19. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi waktu saya mendapatkan firman itu, saya sangat kaget. Terus saya bilang, kalau ini maumu, saya akan lakukan. Itu saya mesti ini akan meninggal, akan dikasih saudara, akan dikasih ini. Saya belum mengerti. Sampai akhirnya waktu saya merenung kemarin yang di tanggal 9 Mei itu, saya baru dapat bahwa rupanya maksudnya Tuhan ini, bahwa setelah saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak saudara kepada saya. Memang benar, saya banyak mendapat ibu rohani, mendapat saudara keluarga rohani, kakak rohani, dan semua yang sepertinya yang gak mungkin saya dapatkan, justru saya dapatkan dari orang-orang di lingkungan saya. Makanya kadang saya suka sedih sebenarnya kalau melihat saudara-saudara Kristen kita ini kalau memperlakukan
kekristenannya, memperlakukan Tuhan itu tidak dengan pada tempatnya. Mereka tidak mengerti bahwa perjuangan untuk kami-kami yang tidak dari lahir kenal Tuhan itu sangat tidak gampang gitu loh. Sampai harus baca Alkitab di kamar mandi, sampai kadang harus menyangkal Tuhan dulu karena supaya lingkungan bisa menerima. Untuk berdoa, baca firman, dengar pujian aja kadang susah, untuk pelayanan kadang susah, seperti itu. Makanya kadang saya suka kalau lagi sharing dengan teman-teman atau siapapun, saya selalu mengencourage mereka bahwa selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo jangan pernah ragu-ragu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia secara pribadi. Saya bilang seperti itu kepada teman-teman, karena kita nggak pernah tahu waktu ke depan itu akan bagaimana. Sedetik ke depan pun kita akan tidak pernah tahu apakah kita masih ada kesempatan itu atau tidak. Karena kembali lagi kepada firman, pernah ada tertulis bahwa selagi masih ada waktu maka temuilah. Tuhan pernah berkata seperti itu. Maka saya bilang sama teman, jangankan untuk dihalangi, kadang kita nggak tahu umur kita itu seperti apa gitu. Maka saya juga banyak berhutang sama Tuhan. Dengan saya sudah pasang ring 3, saya sudah di bypass, gitu banyak Tuhan memberi kesempatan sama saya untuk saya bisa dapat nyawa baru lagi, dapat hidup baru lagi. Maka saya mau pakai itu untuk supaya bisa kembali saya bisa pelayanan, saya bisa sharing firman Tuhan, seperti itu. Demikian teman-teman, kesaksian saya dan firman yang saya bisa bagikan, kiranya dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk jangan putus asa bahwa saya aja yang bukan apa-apa, banyak Tuhan tolong, banyak sekali Tuhan tolong. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah lebih duluan melayani Tuhan, yang sudah lebih duluan banyak menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Demikian. Terima kasih.